Gadis itu dipaksa untuk memanjat tebing oleh 3 orang jahat. Pada saat ini, tangannya sangat lelah. Jadi dia mencari batu dengan permukaannya menonjol. Istirahat dan minum air. Tiba-tiba, botol itu jatuh tanpa sadar ke bawah. Maka tenggorokannya akan kering seperti gurun. Si pemimpin dari 3 orang jahat itu berhenti. Yosua sangat bahagia sekarang. Dia mulai memprovokasi. Karena dia tahu suhu di atas akan membuat Kelly tidak tahan. Untuk melihat apakah hati kecilnya dapat menahan dingin. Yang lebih penting adalah, mereka bisa mengikuti jalan kecil untuk pergi ke puncak gunung. Artinya, mereka akan berada di atas sana dan menunggunya. Bahkan jika Kelly bisa naik ke puncak, pasti mati. Kelly merasa bahwa dalam situasi saat ini, sangat sulit baginya. Ini adalah jalan buntu. Tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa terus memanjat. Memanjat terus, tidak pikir itu jalan buntu. Untungnya, di sebelahnya muncul tali. Ini dari mantan pendaki gunung. Dia mengendurkan tangan sedikit. Meraih ke samping tetapi lengannya terlalu pendek untuk dijangkau. Lalu di kepalanya muncul ide. Gunakan gigi untuk menggigit tali ransel. Kemudian ubah menjadi kail pancing. Beruntung telah mengaitkan tali penyelamat. Ini sangat artistik. Sekarang dia ingat lagi pada pelatih panjat tebing. Juga adalah pacarnya yang telah mengajarnya kunci rahasia. Gantung tubuh. Setelah sukses baru bisa bersantai. Tapi berikut ini disebut yang paling sulit. Ada batu di atasnya, hampir tidak cukup untuk 2 kaki berdiri di atasnya. Ada juga tenda gantung di sebelahnya. Kelly hati-hati selangkah demi selangkah akhirnya naik. Ketika melihat bagian ini, saya juga gemetar. Tujuan tepat di depan mata. Tapi 3 pria menyebalkan itu. Saat ini juga sudah tiba. Sekarang berdiri tepat di atas batu di atas kepala Kelly. Mendengar suara mereka tiba-tiba terasa lebih dekat. Ini memang tidak berguna lagi. Yosua bilang mereka hanya ingin kamera itu. Hanya saja dia serahkan kepada mereka. Maka tidak akan terjadi apa-apa. Lihat tali yang dilempar ke bawah. Kelly mulai ragu-ragu. Beberapa saat kemudian, Yosua menarik talinya lagi. Melihat tidak ada apa-apa. Dia mulai mengancamnya lagi dan akan memberinya kesempatan kedua. Jika menolak untuk menyerahkan kepadanya, dia harus mati karena kelaparan atau kematian. Itu sebabnya Kelly memutuskan untuk mengambilnya kembali. Tepat setelah itu, Yosua menarik tali lagi. Terima kasih banyak, Kelly. Kamu di bawah itu saja ya. Begitu, 2 pihak hanya bisa duduk dan tunggu. Kemudian, 2 rekan Yosua diam-diam berdiskusi. Meskipun mereka tidak dapat ambil kamera. Lalu Kelly pasti akan mati. Itu karena Yosua bukan lagi pengecut yang mereka kenal. Dia seperti terkena hantu. Sangat jahat. Tapi mereka berdua tidak mau menjadi pembunuh orang. Hari mulai gelap. Pada titik ini, Kelly berjuang sampai akhir kekuatan. Dingin dan lapar. Hanya dipaksa untuk istirahat. Jadi, dia mulai langkah selanjutnya. Dia menarik tenda melengking di sebelahnya. Ambil senjata tajam melindungi tubuh. Pada saat yang sama, letakkan kail di atas batu. Untuk menggantung tenda. Lalu, lebarkan tenda, lalu selipkan di dalam. Ini tidak bisa dipercaya. Lagi pula, di mana dia memiliki keberanian begitu besar. Seorang gadis kecil yang berani merangkak ke atas tebing untuk tidur. Tiba-tiba, bangun, Kelly. Ternyata, dia dirasuki oleh 3 orang jahat di puncak gunung. Setelah beberapa serangan, Kelly hampir jatuh dari tebing. Dia dengan enggan memeluk tas yang menyerangnya untuk menahan nyawanya. Yosua di atas segera menemukan kesempatan. Tidak bilang apa-apa, dia segera memotong salah satu ujung tali. Sementara ribuan pound menggantung rambut. Kelly berhasil menjaga tebing tepat waktu. Itu terlalu berbahaya. Hampir mematahkan tulang dan dagingnya jika jatuh.
Dia memeriksa situasi tempat tidur gantung saat ini. Kemudian bersembunyi di dalam dan terus istirahat. Dia benar-benar sangat lelah. Tiba-tiba, dia sepertinya mendengar suara lagi. Di mana kamera? Aku bertanya di mana kameranya? Kelly terpaksa pergi ke jalan buntu. Hanya harus memberitahunya bahwa kamera ada di ransel. Saat dia sedang cari, Kelly mengambil senjata yang kuat dan menikamnya di dada. Kemudian, sambil memegang pisau, lompat ke bawah. Joshua di atas terus-menerus bertanya apa yang terjadi di bawah. Belum dapat jawaban dari rekannya. Kelly segera bilang, "Jika kamu memberitahunya situasi kita, dia pasti tidak akan memilih untuk memotong tali. Jika begitu, kamu juga akan mati bersamaku. Satu-satunya solusi adalah sekarang kamu melemparku ke dinding." Tapi orang ini tidak mendengarkan saran Kelly. Dan panggil ke Joshua. Suruh Joshua menarik mereka ke atas. Kelly merasa segalanya akan menjadi sulit. Jadi dia menjadi terlalu marah dan langsung menusukkan pisau ke kaki Nathan. Dua orang perlahan diseret ke atas. Joshua menjambak rambut Kelly. "Akhirnya bisa tangkap kamu." Melihat Kelly bertindak sangat tegas. Menghunuskan pisau yang tertancap di paha Nathan. Setelah itu, tanpa ragu, memotong rambutnya. Begitu, dia lolos dari bahaya dalam ketakutan dan mampu gantung dalam tenda. Kemudian, sedikit demi sedikit, kembali ke batu yang aman. Tapi baru selesai. Tidak menahan siksaan yang terus-menerus dan jatuh ke bawah. Kali ini memang sulit. Ini tidak ada tempat untuk diandalkan lagi. Hanya bisa guling tubuhnya untuk meringkuk di teping. Tunggu kematian yang dingin. Mengalami kekacauan. Kedua kaki tangan Joshua mulai ragu-ragu. Mereka tidak ingin melakukan itu, tidak mau menanggung kejahatan pembunuhan. Joshua berkata, "Oke, aku tidak akan mempersulit kalian berdua. Besok aku akan menelepon pacar Sofia. Cari orang untuk membantu." Tapi ketika dia tertidur lelap, diam-diam memberitahu Reynolds bahwa Joshua bohong. Dia tidak ingin mencari bantuan sama sekali. Karena dia putus dengan Sophie 6 bulan yang lalu. Semua cara kontak telah dihapus. Ini adalah sesuatu yang dia temukan secara tidak sengaja. Nathan khawatir jika dia tidak lakukan apa malam ini. Tidak bisa bertindakan dengan si Joshua ini. Besok dia akan membunuh mereka berdua. Reynolds hanya mendengarnya dan tidak lagi memikirkannya. Dia dengan cepat mencuri telepon dan melarikan diri. "Kalau kamu ingin melihat waktu, maka kamu bisa berteriak," kata Joshua. "Kalian berdua bajingan berdiskusi dan pikir aku tidak bisa mendengar." Mungkin dia merasa dua orang ini masih berguna. Dengan murah hati diampuni atas tindakannya mengkhianati dirinya sendiri. Juga memarahi Kelly lagi. Baru pergi tidur. Tapi sampai pagi, Nathan terluka dan pergi buang air kecil. Kelly di bawah diancam ketakutan. Tidak tahu apa yang terjadi. Lalu, Joshua melemparkan ransel Nathan ke bawah. Lalu ambil beninya. Menyapu darah di atasnya dan meletakkannya di senjata. Tidak lama setelah itu, Reynolds juga bangun. Hal pertama yang dia tanyakan adalah di mana Nathan. Joshua berbohong bahwa dia pergi untuk mencari bantuan. Reynolds meskipun tidak percaya. Tapi dia tidak berani melawan. Jadi ambil inisiatif untuk pergi. Joshua mengizinkannya untuk pergi ke bawah. Tetapi ketika dia meminta untuk ambil palu, Joshua curiga untuk waktu yang lama. Namun, setelah itu, dia masih memberi Reynolds palu. Tunggu saat Reynolds menuruni. Dia melemparkan Kelly sekantong makanan. Kemudian coba untuk menghilangkan keraguannya. Semoga dia bisa mempercayainya. Dia bahkan menyarankannya untuk berikan kamera. Karena saudaranya sudah turun untuk mencari bantuan. Apa yang kamu lakukan juga akan mati. Jadi beri aku kamera aja.
Lalu saya akan memberitahu Yoshua bahwa telah dorong kamu ke bawah. Itu akan bantu kamu lolos dari kematian. Meskipun dia memiliki hati yang baik. Tapi Kelly jelas mengerti semua. Hanya bisa ceritakan semua kebenaran. Reynolds awalnya enggan mempercayainya. Untuk Will ketika Kelly berkata dengan serius. Dia merasakan seorang pria di kakinya dengan luka pisau sedalam 40 cm. Bisa turun gunung sendiri? Ada lagi, apakah kamu tahu apa artinya ini? Itu berarti orang berikutnya adalah kamu. Aku memberi kamera bukan lagi masalah selesai. Karena bajingan itu akan membunuh kita berdua. Dua orang berbicara selama setengah hari. Akhirnya muncul dengan tindakan balasan. Kelly kasih kamera untuk dipegang Reynolds. Kemudian, dia berteriak keras. Sampai Yoshua datang dan bertanya ada apa? Kemudian Reynolds merangkak naik nanti. Dia menipu Yoshua dengan mengatakan semuanya sudah berakhir. Dia melempar Kelly ke bawah. Yoshua setengah percaya dan setengah curiga. Tapi saat dia pegang kamera, segera menemukan bahwa tidak ada apa di dalamnya. Pada saat ini, Reynolds menelepon Nathan. Bel berbunyi lagi di saku Yoshua. Kali ini kebenaran terungkap. Mereka tidak mengatakan apa dan segera bergegas untuk bertengkar. Meskipun Reynolds memegang senjata di tangannya. Tapi kekuatan itu tidak bisa dibandingkan dengan Yoshua. Keduanya berjuang untuk sementara waktu, dan Reynolds dikalahkan. Yoshua telah benar-benar kehilangan kemanusiaannya. Hanya melihat tangan Reynolds diikat. Kemudian lagi diam-diam menyiram alkoholnya. Menyalakan korek api untuk membakar rekan satu timnya. Melihat semua hal, Kelly mulai ketakutan. Dalam hatinya, dia tidak tahu monster apa yang terengah-engah. Yoshua tergila-gila membunuh orang dan kemudian pergi sendiri. Dengan lembut di jalan, dia yakin Kelly lapar dan lelah. Kelly berbohong dengan Yoshua. Dia menyembunyikan kartu flash di gua kecil di sebelahnya. Yoshua mengabaikan segalanya tanpa berpikir terlalu banyak. Langsung digigit ular di dalam gua. Yoshua benar-benar marah. Mulai gila menyerang Kelly. Siapa tahu racun ular segera dibebaskan. Bertahap, dia benar-benar dikuasai oleh Kelly. Pada akhirnya, Kelly memotong tali. Tolong selamatkan saya. Tolong aku. Bagaimana Kelly bisa memberinya kesempatan ini? Pada awalnya, dia pikir tidak mungkin dia mengalami hari yang buruk lagi. Tanpa ragu, dorongnya ke bawah. Film berakhir di sini. Pada akhirnya, Kelly juga menyelamatkan hidupnya. Kemampuan melawan dan selamat gadis ini harus dipelajari. Pada saat penting, akan membantu kamu selamat.